Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Syam. Yang saya hormati para ketua wilayah, seluruh pimpinan dari daerah, dari jaringan LDII. Yang saya hormati pula para pimpinan dari pesantren, para alim ulama, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya kira kita patut untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2012. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, pada kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada saudara-saudara sekalian. Dikarenakan beliau ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, saya diminta untuk mewakili beliau untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional LDII kali ini. Para pimpinan LDII dan para peserta Rakernas dan hadirin yang saya hormati, Rapat Kerja Nasional untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat LDII masa bakti tahun 2011-2016 ini memiliki makna yang penting sebagai forum permusyawaratan di lingkungan organisasi LDII. Dan lebih dari itu, dalam Rakernas ini akan dirumuskan pula langkah-langkah strategis LDII dalam perkuat peran sosial kemasyarakatan dan kebangsaan dalam bentuk program kerja sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Musyawarah Nasional ke-7 LDII tahun 2011 di Surabaya yang lampau. Saya tadi juga mendapatkan laporan Bapak Ketua Umum bahwa akan dibentuk juga dua perangkat utama yang akan mendukung kiprah dari LDII semua yang akan bisa lebih efektif lagi di masa-masa mendatang. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, bila kita kembali pada tujuan didirikannya LDII, organisasi ini mengarahkan kegiatannya untuk meningkatkan kualitas peradaban, kualitas hidup, harkat dan martabat, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut, LDII memerankan diri sebagai wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk, dan setara. Kata kunci dari upaya-upaya itu adalah pendidikan. Kunci keberhasilan meningkatkan kualitas peradaban dan harkat martabat manusia maupun martabat bangsa terletak pada keberhasilan dalam mendidik sumber daya manusianya. Sejarah dunia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan dengan demikian pendidikan merupakan penentu utama maju mundurnya peradaban, maju mundurnya suatu bangsa. Itulah sebabnya saya menganggap tepat tema yang diangkat pada Rakernas kali ini, yaitu peningkatan peran sumber daya manusia yang
profesional, religius untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, demokratis, dan bermartabat. Para hadirin yang saya muliakan, profesionalisme mengendaki ketaatan kepada kaidah-kaidah profesi, menuntut independensi dan kesungguhan untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerjanya. Sedangkan religiositas menuntut manusia untuk menghayati dan mempraktekkan nilai-nilai luhur agama yang bersifat universal. Dan di antara nilai-nilai agama Islam yang paling dijunjung tinggi adalah keadilan. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Adil juga berarti mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Dengan demikian, Muslim yang profesional dan religius adalah Muslim yang berkeahlian, independen, adil, dan mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Kita paham bahwa ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ibadah ritual semata, tetapi meliputi muamalat dan amal perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Muamalat yang berkeadilan ini juga ditekankan dalam berbagai ayat di kitab suci Al-Quran. Pada setiap ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, hampir selalu diikuti dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Tidak lengkaplah keimanan seorang Muslim bila ia tidak melaksanakan perintah zakat yang pada dasarnya adalah perintah untuk membagi kelebihan yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan, yang merupakan wujud nyata kontribusi kita sebagai individu, sebagai perorangan kepada kepentingan bersama, kepentingan umum. Zakat dalam arti luas adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Para hadirin yang saya muliakan, penyelenggaraan negara pun harus tunduk pada pedoman ini. Dalam upaya menaikkan taraf hidup warga rakyat, negara harus pula mengukur pencapaiannya dari sudut pandang sejauh mana telah melaksanakan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintah terus berupaya agar ekonomi kita tidak saja tumbuh, tapi juga menciptakan kesempatan yang makin merata bagi semua warga negara untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya. Pemerintah juga melaksanakan secara terus-menerus upaya untuk menanggulangi kemiskinan, baik dengan menyediakan bantuan langsung di bidang pendidikan, kesehatan, penyantunan sosial kepada masyarakat kurang mampu, maupun dengan mendukung usaha kecil dan menengah melalui berbagai program yang dapat membantu percepatan kemampuan mereka untuk berkembang dan mandiri. Saudara-saudara sekalian, dari namanya Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah lembaga dakwah. Saya sangat menghargai bahwa kegiatan dakwah LDII bukan sekedar terbatas kepada dakwah dalam bentuk khotbah-khotbah, namun juga melaksanakan kegiatan nyata dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Dakwah bil hal seperti itu jauh lebih efektif dan berdaya guna karena langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan merupakan wujud nyata dari perintah ilahi untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi syariah seperti yang dicita-citakan oleh LDII, pemerintah juga terus mendukung
perkembangan di sektor ini. Sebagai informasi, saat ini baik bank syariah maupun pasar modal dan asuransi syariah terus tumbuh dengan pesat di Indonesia sebagai lembaga ekonomi yang diminati oleh masyarakat, yang notabene adalah masyarakat Muslim yang terbesar di dunia. Dalam catatan saya, rata-rata pertumbuhan perbankan syariah di dunia adalah sekitar 10-15%. Sementara pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini mencapai rata-rata 40%. Posisi aset perbankan syariah Indonesia pada akhir tahun lalu mencapai lebih dari 140 triliun rupiah dan menduduki posisi keempat dunia setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Di pasar modal, pertumbuhan saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah juga sangat menggembirakan. Sampai akhir tahun lalu, nilai kapitalisasi saham syariah mencapai 1,414 triliun rupiah, sedangkan outstanding sukuk mencapai lebih dari 5,4 triliun rupiah. Saudara-saudara sekalian, seiring dengan dinamika sosial yang terjadi saat ini, Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan yang penting di tanah air, hendaknya terus-menerus mendidik dan membina anggotanya agar menjadi sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas. Dengan demikian, LDII akan mampu memunculkan generasi dan sumber daya manusia yang profesional serta religius. Agar hal tersebut dapat terwujud, tentu ke dalam diperlukan adanya soliditas dan koordinasi organisasi yang makin rapi. Dan keluar, LDII tentu harus membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai umat maupun kelompok masyarakat yang ada. Kegiatan internal dan eksternal yang sinergis itulah yang nanti akan mendukung pengembangan kualitas umat dan masyarakat seperti yang kita cita-citakan bersama. Para hadirin, demikianlah berbagai hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi masukan bagi saudara-saudara sekalian dalam Rakernas selama 2 hari ini. Saya berharap dari Rakernas ini muncul pandangan-pandangan yang segar mengenai langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran LDII dalam ikut serta membangun bangsa yang sangat kita cintai ini. Selamat melaksanakan Rakernas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.